Timnas Indonesia U22 sudah pelajari kekuatan dan kekurangan Vietnam. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Safri menyebut bahwa ia dan staf pelatih sudah mempelajari Vietnam jelang semifinal SEA Games 2023 cabang olahraga sepak bola. Timnas Indonesia U22 akan berhadapan dengan Vietnam di Olympic National Stadium pada Sabtu 13 Mei 2023 sore waktu setempat. Timnas Indonesia U22 keluar sebagai juara grup A SEA Games 2023 dengan bekal 4 kemenangan dari 4 pertandingan. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan mencetak 13 gol dan cuma kebobolan sekali saja. Sementara sang lawan Vietnam finish sebagai runner-up grup B di bawah Thailand. Vietnam saat ini dilatih oleh Philippe Troussier dari Prancis setelah lama dipimpin oleh Park Hang-seo. Menurut Indra Safri, kondisi ini tentu akan membuat gaya bermain tim berjulukan The Golden Star berbeda. Kendati begitu, Indra Safri merasa bahwa dirinya sudah mengantongi kekuatan Vietnam. Pelatih Thailand ingin jumpa Vietnam di final SEA Games 2023. Pelatih Thailand U22 Isara Stritaro berharap bertemu Vietnam lagi pada laga final SEA Games 2023. Harapan Isara Stritaro itu seakan mendoakan Vietnam untuk mengalahkan Timnas Indonesia U22. Vietnam menghadapi Timnas Indonesia U22 pada laga semifinal sepak bola SEA Games 2023 Sabtu 13 Mei 2023. Adapun Thailand akan menghadapi Myanmar pada hari yang sama. Menurut Isara Stritaro, peluang untuk kembali menghadapi Vietnam di final SEA Games sangat terbuka. Jika itu terjadi, Isara Stritaro mengaku akan memainkan skema permainan yang berbeda. Sebelumnya Thailand dan Vietnam sudah bertemu di penyisihan grup B SEA Games 2023. Ketika itu kedua tim harus puas bermain imbang 1-1 yang membuat Thailand menjadi juara grup B dengan selisih gol lebih banyak. PSIS Semarang siapkan perubahan staf pelatih dan medis untuk hadapi musim depan. PSIS Semarang tak hanya mengalami perubahan pada komposisi pemain untuk musim depan. PSIS juga mengalami pergantian wajah untuk staf pelatih dan tim medis. CEO PSIS Semarang Yaya Oskawi menjelaskan pelatih kepala Gilbert Agius bakal tiba lebih cepat, yakni pada pertengahan bulan ini untuk mempersiapkan program latihan. Tim Mahesa Jenar sudah berencana untuk menggelar agenda latihan perdana pada Senin 22 Mei 2023. Sebelum agenda itu berlangsung, tim pelatih PSIS Semarang akan terlebih dahulu berkumpul. Selain itu, Yaya Oskawi juga mengisyaratkan tim Mahesa Jenar akan melakukan perubahan komposisi staf pelatih dan medis untuk menghadapi kompetisi musim depan. Namun, saat ini perubahan itu masih belum bisa diumumkan kepada publik. Manajemen dan pelatih kepala PSIS Semarang akan terlebih dahulu menggelar pertemuan guna membahas hal ini. Skuad Persebaya sudah 90%, Aji Santoso cukup puas. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso mengaku puas dengan komposisi timnya yang dipersiapkan untuk musim depan. Hal itu diungkapkan selepas memimpin langsung latihan perdana timnya di Gelora 10 November Tambak Sari, Surabaya, Rabu 10 Mei 2023 sore waktu Indonesia Barat. Klub berjulukan Green Force itu memang melakukan sejumlah perekrutan baru di jendela transfer kali ini. Total ada 8 pemain di mana 1 diantaranya merupakan pemain asing. 8 pemain tersebut yakni Nuri Fasya Bekasi FC, Yohanes Kandaimu, dan Wildan Ramadhani Persita Tangerang, serta Ripal Wahyudi dan M. Kasim Botan Bayangkara FC. Sementara itu Persebaya Surabaya juga kehadiran Reva Adi Utama dan Kadek Raditya Madura United plus Bruno Moreira yang kembali ke Persebaya untuk periode kedua. Kayaknya sudah 90% selesai. Menurut saya sudah oke, tidak ada masalah. Pemain baru sudah dirilis semua, kalaupun ada pemain baru paling 1-2 saja, ujar pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso. Tidak lagi melatih PSS, Seto Nurdiantoro terjun ke dunia politik. Mantan pelatih PSS Sleman, Seto Nurdiantoro tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Bukan karena akan melatih klub baru, melainkan banting setir menjadi calon legislatif alias caleg. Indonesia akan menggelar pemilihan umum pemilu legislatif dan presiden secara serentak pada 2024 mendatang. Seperti sebelumnya, pemilu legislatif tak jarang diramaikan oleh sederet calon dari kalangan artis, atlet hingga insan sepak bola, termasuk pemilu tahun depan. Seto Nurdiantoro bakal bersaing sebagai calon anggota legislatif DPR RI. Seto yang musim lalu menjadi nahkoda PSS Sleman di Liga 1 2022-2023 disorongkan Partai Nasdem. PSIS Semarang berencana gelar latihan perdana 22 Mei. PSIS Semarang bakal segera memulai persiapannya untuk menghadapi kompetisi Liga 2 2023-2024. Menurut rencana, agenda latihan perdana akan digelar pada Senin 22 Mei 2023. CEO PSIS Semarang Yaya Sukawi memastikan bahwa pelatih kepala Gilbert Agius sudah akan tiba di Indonesia pada pertengahan Mei ini. Juru taktik asal Malta itu akan menyiapkan rancangan program latihan. Untuk program latihan tahap awal, Mahesa Jenar bakal memulainya dengan memanggil pemain lokal. Agenda utama dari tahap persiapan ini ialah meningkatkan kebugaran dan menggenjot fisik pemain. PSIS Semarang sendiri rencananya akan mulai menggelar agenda latihan perdana pada tanggal 22 Mei mendatang.
PT LIB konfirmasi jadwal baru playoff Liga Champions Asia. PT Liga Indonesia baru mengonfirmasi perubahan jadwal playoff Liga Champions Asia 2023-2024 antara Bali United kontra PSM Makassar. Laga akan digelar pada 6 dan 10 Juni 2023. Playoff Liga Champions Asia 2023-2024 mempertemukan Bali United sebagai juara BRI Liga 1 2021-2023 melawan PSM Makassar yang jadi kampiun musim 2022-2023. Laga akan memperebutkan satu tiket ke kualifikasi Liga Champions Asia. Laga akan digelar dalam format kandang dan tandang. Bali United lebih dulu menjamu PSM Makassar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar 6 Juni 2023. Kemudian pada 10 Juni, laga akan digelar di markas PSM, Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare. Arema akui bidik pemain timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023. Sempat jadi sorotan karena mendatangkan banyak pemain baru dari Liga 2, Arema FC akan membuat sebuah kejutan. Mereka tengah mengincar pemain level timnas Indonesia. Kali ini pemain timnas Indonesia U22 yang sedang berlaga di SEA Games Kamboja masuk daftar bidikan. Hal itu diakui oleh asisten pelatih Arema FC Putu Gede Swi Santoso. Sebelumnya sempat beredar kabar jika pemain yang dibidik Arema adalah Ananda Raihan, gelandang jangkar yang musim lalu bermain untuk tim juara Liga 1 PSM Makassar. Tapi Putu Gede memberikan sinyal jika ada lebih dari satu pemain yang dalam incaran Arema. Minimal ada satu pemain, maksimalnya ada beberapa. Rata-rata kan mereka jadi incaran klub imbuhnya. Jika Arema berhasil menggait pemain dari timnas Indonesia U22 ini akan mengobati kekhawatiran fans. Tidak sedikit yang mengkhawatirkan performa Arema jika banyak pemain baru yang didatangkan masih minim jam terbang di Liga 1.